Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku. Di saat keadaan kehidupan kita yang terjepit, baik karena pergumulan, karena masalah, ataupun karena sakit penyakit, janganlah kita pernah jauh dari Tuhan, tetapi tetaplah berharap pada Tuhan, karena pertolongannya akan nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin dekat berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang terhimpit, agar kami kuat menjalaninya. Amin. Mazmur pasal 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita mengalami keadaan kehidupan yang terhimpit. Terhimpit karena banyaknya permasalahan, beratnya pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita terhimpit karena sakit penyakit yang lama sudah kita derita, tetapi belum juga sembuh. Kita bisa juga terhimpit karena berbagai macam kesulitan yang kita alami di dalam kita mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas-tugas dan karya kita di sepanjang kehidupan kita. Bisa juga terhimpit karena kita merasa terancam oleh orang-orang sekitar kita. Bisa juga kita merasa terhimpit karena kita merasa bahwa ada banyak doa-doa kita, ada banyak harapan-harapan kita, ada banyak keinginan-keinginan kita yang belum dijawab atau belum terwujud dalam kehidupan kita. Kita seringkali juga terhimpit karena merasa sulit untuk mencukupi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan masih banyak hal lagi yang bisa membuat kita merasa tertekan dan terhimpit di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang hidup kita yang terhimpit itu membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Membuat kita merasa kurang mengalami kasih Tuhan. Membuat kita juga merasa tidak lagi merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu juga pernah dialami oleh Daud. Pada waktu itu, Daud terhimpit oleh berbagai macam hal yang dia rasakan, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang dia alami. Daud juga terhimpit oleh berbagai macam tekanan-tekanan hidup, baik dari musuhnya, baik dari anggota keluarganya, baik dari rekan-rekan kerjanya, maupun baik dari orang-orang di istana, dan terhimpit karena permasalahan pribadi yang dia rasakan, yang dialami pada waktu itu. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah keterhimpitan Daud dalam hidupnya itu, Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun dia merasa bahwa Tuhan itu jauh, walaupun dia merasa tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, walaupun dia merasa tidak mengalami pertolongan Tuhan, tetapi Daud tetap datang berseru kepada Tuhan, tetap terus-menerus minta pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Daud tetap hatinya melekat kepada Tuhan, hidupnya tetap berharap kepada Tuhan, dan ia tetap mengandalkan Tuhan. Dia yakin di tengah-tengah keterhimpitan hidupnya itu, Tuhan terus berkarya, dan suatu saat nanti Tuhan pun akan memberikan jawaban, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang tepat dan tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Daud datang kepada Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, tetap mau berseru minta tolong kepada Tuhan, membuahkan hasil.
Sedikit demi sedikit dia merasakan ada campur tangan Tuhan. Sedikit demi sedikit dia merasakan kekuatan Tuhan. Setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, dia merasakan hidupnya mulai ditolong dan diberbagi oleh Tuhan. Ketika Daud setia berseru dan datang kepada Tuhan, maka akhirnya Daud pun dipulihkan hidupnya dan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat nyata, tepat pada waktunya. Walau terhimpit, tetapi Daud tetap berharap, dekat, dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang membuahkan hasil, Tuhan sungguh menolong dan memulihkan kehidupan Daud. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keterhimpitan kehidupan kita, karena berbagai macam masalah, pergumulan, atau sakit penyakit, janganlah kita pernah menjauh dari Tuhan. Janganlah kita pernah protes atau mengeluh kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi mari kita belajar seperti Daud. Tetap dekat, tetap datang, tetap berseru, tetap meminta pertolongan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Maka di tengah-tengah kesetiaan kita berdoa, berseru, meminta tolong kepada Tuhan, karya Tuhan akan nyata. Tuhan akan membukakan satu persatu jalan keluar untuk kita. Tuhan akan menuntun kita. Dan akhirnya kita pun akan mengalami dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku, di saat kehidupan kita terjepit, terhimpit, yang pertama, tetap lakukan apa yang masih bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, tetaplah dekat, berharap dan mengandalkan Tuhan. Maka pertolongannya akan nyata, tepat pada waktunya. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri renungan malam saat ini dengan berdoa. Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan, segala sakit penyakit yang kami alami, yang kami derita ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika kami berserah kepada-Mu dan mengandalkan Engkau, kekuatan, pertolongan, ketenangan, kemampuan kami rasakan, kami alami, sehingga kami tetap terus mampu melangkah dan mengerjakan yang masih bisa kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu, agar kami dan orang-orang sekitar kami bisa beristirahat di dalam perlindungan Tuhan. Dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan harapan baru, dengan berkat-berkat baru, dengan penyertaan-Mu yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita terus mengandalkan dan tetap dekat kepada Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kita, agar kita kuat dan mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.